Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sylvia Himatul Alia, nomor induk mahasiswa 2020530067. Saya dari kelas B Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar analisa bisnis perusahaan. Agendanya, yang pertama, konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan. Yang kedua, jenis laporan keuangan. Dan yang terakhir, analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan atau financial statement analysis adalah analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Mengapa dilakukan? Yang pertama, menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Kemudian, analisis bisnis. Analisis bisnis dibagi menjadi dua, yakni evaluasi prospek dan evaluasi resiko. Evaluasi prospek itu menjelaskan tentang prospek apa saja yang ada dalam perusahaan. Kemudian, evaluasi risiko akan membahas tentang resiko-resiko apa saja yang akan didapat. Kedua evaluasi ini akan mendapatkan pengambilan keputusan bisnis yang berupa investor, kreditor, manajer, analisis merger dan akuisisi, direktor, regulator, eksternal auditor, pekerja atau serikat pekerja, dan lawyer. Framework analisis laporan keuangan. Komponen dalam proses analisis bisnis. Di sini ada business environment yang dibagi menjadi dua, yakni analisa industri dan strategi analisis. Analisa industri ini membentuk accounting analisis atau analisa keuangan. Kemudian membentuk financial analisis yang dibagi menjadi dua, yakni profit analisis dan resiko analisis. Strategi analisis membentuk prospektif analisis atau analisa prospektif. Dalam resiko analisis ini terdapat estimasi keuangan perusahaan, sedangkan dalam analisis prospektif ini terdapat atau membentuk tingkat kemajuan perusahaan di masa yang akan datang. Tingkat kemajuan perusahaan di masa yang akan datang ini bisa saja maju, tetap, bahkan bisa mundur. Framework analisis laporan keuangan. Yang pertama, menilai lingkungan bisnis. Yang kedua, membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, menilai kualitas laba. Yang keempat, analisis laporan keuangan. Dan yang kelima, memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Menilai lingkungan bisnis. Apa jenis kegiatan perusahaan? Kemudian strategi apa yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba? Lalu perusahaan tersebut berada dalam bidang apa? Lalu siapa pemain utama usaha tersebut? Kemudian siapakah pesaing utama perusahaan? Lalu bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen dan supplier? Dan kemudian bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan? Analisis industri. Analisis potensi laba berdasarkan kondisi industri. Kemudian setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda tergantung dari keunggulan yang dimilikinya. Lalu kompetisi industri dengan industri lainnya akan mempengaruhi profitabilitas industri.
Kompetisi dalam industri akan mempengaruhi profitabilitas masing-masing perusahaan dalam industri. Lalu struktur pasar dalam suatu industri menentukan apakah perusahaan dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal. Kemudian, kondisi perekonomian mempengaruhi profitabilitas industri dan perusahaan. Aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis ini terdapat berbagai macam. Yang pertama, pricing. Pricing ini artinya penentuan harga. Kemudian strategi, lalu promosi, proyeksi, atau masa yang akan datang akan seperti apa. Kemudian tantangan, lalu opportunity, yang artinya peluang. Peluang yang bisa diraih, peluang yang bisa dicapai. Kemudian kinerja manajemen, distribusi, permintaan pasar, dan kompetisi. Faktor yang menentukan profitabilitas. Di sini rivalry among existing firm. Di sini membahas tentang perkembangan industri. Lalu trade of new entrants. Di sini membahas tentang distribusi akses. Trade of substitute product. Ini membahas tentang persaingan harga. Kemudian bargaining power of buyer. Di sini ada hubungannya dengan para pembeli. Lalu kemudian di sini ada supplier. Ini membahas tentang pengadaan bahan baku di suatu perusahaan. Lalu analisis keuangan atau financial analysis, yakni proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Di sini ada analisis profitabilitas, yakni evaluasi pengembalian investasi. Kemudian analisis risiko, yang artinya evaluasi risiko dan kemampuan membayar. Dan analisis arus kas atau evaluasi sumber dan penggunaan dana. Ketiga ini membentuk analisis rasio, analisis arus kas, dan risiko akuntansi. Prospektif analisis, yakni proses untuk memprediksi kemajuan di perusahaan yang akan datang menuju ke lingkungan bisnis. Kemudian analisa finansial perusahaan, kemudian finansial analisis, lalu menuju ke analisa profit perusahaan yang akan datang. Aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis ini ada aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas investasi ini contohnya pembelian sumber daya dan penjualan sumber daya. Sedangkan aktivitas pendanaan adalah pemilik atau equity dan non-pemilik atau liabilities. Aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis dibagi menjadi 3, yakni aktivitas investasi, kemudian aktivitas perencanaan, lalu aktivitas pendanaan. Yang ketiga ini kemudian bersatu menjadi aktivitas operasi, yakni pendapatan dan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi dan pemberian jasa. Laporan keuangan. Suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan ini contohnya pemilik perusahaan, direktur, investor, manajemen, kreditor, bahkan para pegawai dan karyawan pun juga termasuk dalam pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dan yang ketiga, laporan perubahan modal.
Keempat, laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dan aktivitas bisnis. Yang pertama, di sini ada investasi. Investasi ini bisa berupa uang, gedung, yang kemudian masuk ke dalam aset perusahaan. Yang kedua ada operasi. Operasi di sini bisa berbentuk penjualan barang dan administrasi. Lalu yang ketiga adalah finansial. Finansial ini bisa berbentuk gaji, pajak, rugi, dan laba. Informasi tambahan atau selain laporan keuangan. Di sini ada diskusi manajemen, laporan manajemen, laporan audit, tambahan penjelasan atas catatan LK, informasi tambahan, dan proxy statement. Sumber informasi, yang pertama laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan realisasi anggaran, laporan kontrak manajemen, dan key performance indicator, kemudian announcement perusahaan, dan website. Akuntansi keuangan dan manajemen. Akuntansi dibagi menjadi dua, yakni akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan yakni laporan keuangan dan pengungkapannya. Akuntansi keuangan diperuntukkan oleh pemakai eksternal. Contohnya seperti investor, kreditor, supplier, pelanggan, dan lain-lain. Kemudian akuntansi manajemen, yakni rencana, anggaran, dan laporan kinerja unit. Akuntansi manajemen biasanya diperuntukkan oleh pemakai internal, yakni manajer untuk tujuan pengelolaan perusahaan. Proses penyediaan informasi. Yang pertama, identifikasi stakeholder. Stakeholder di sini meliputi internal, yakni pemilik, manajer, pegawai. Sedangkan yang eksternal, yakni pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Kemudian setelah itu, ketahui kebutuhan informasi stakeholder. Lalu, rancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Catat data ekonomi dari aktivitas bisnis. Kemudian setelah membentuk sistem informasi akuntansi, siapkan laporan akuntansi untuk stakeholder. Jadi setelah sistem informasi akuntansi ini diperuntukkan oleh kepada stakeholder. Alur transaksi bisnis. Yang pertama, persetujuan transaksi. Lalu yang kedua, transaksi terjadi. Ketiga, dokumen disiapkan, kemudian catat di jurnal, lalu posting ke buku besar, dan yang terakhir, siapkan laporan keuangan. Proses akuntansi. Setelah melakukan identifikasi dan pengukuran item yang dicatat, langkah-langkah siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Tahap pertama, pencatatan atau penjurnalan. Kedua, posting dari jurnal ke buku besar. Dan kemudian yang ketiga, membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang keempat, membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun akrual dan akun penangguhan. Kemudian yang kelima, membuat neraca saldo yang disesuaikan. Kemudian membuat laporan keuangan, lalu membuat jurnal penutup akun nominal, kemudian membuat neraca saldo setelah penutupan. Kemudian yang terakhir adalah membuat jurnal pembalik atau opsional. Sistem akuntansi terdiri dari akun-akun, dicatat ke dalam jurnal, kemudian
diposting ke buku besar. Dalam sistem akuntansi ini, yang pertama mencatat transaksi dan kejadian lain, kemudian mengklasifikasikan item, lalu meringkas dampaknya, dan yang terakhir melaporkan hasilnya ke dalam laporan keuangan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.